Nenek kaya itu mengetahui bahwa menantunya ditindas di perusahaan keluarganya, dan segera membawa ratusan pengawal untuk melindunginya. Dan gadis licik yang buta itu tidak mengenali identitas nenek tua itu. Namun, nenek tua itu memperhatikan cincin di jari gadis licik itu. Sehingga ia langsung bertanya kepada gadis itu siapa yang memberikan cincin itu. "Kamu siapa? Berani sekali bertanya kepadaku? Sungguh seperti anjing dan kucing. Juga menganggap diri mereka orang penting. Kamu tidak mengenalnya?" Saat ini, gadis licik yang bodoh itu masih belum menyadari malapetaka yang akan datang. Bahkan berani di depan nenek tua itu menyamar sebagai cucu menantu yang telah dia tunjuk, tanpa mengetahui bahwa Nyonya CEO yang sebenarnya sedang berdiri di sampingnya. Ternyata 3 hari yang lalu ketika gadis itu pergi keluar, secara tidak sengaja melihat nenek tua itu sedang mencari-cari di tempat sampah. Mengira bahwa nenek tua itu hidup miskin. Karena kebaikan hatinya, dia membawa nenek tua itu ke restoran mewah untuk makan. Dan juga mengatakan besok dia pasti akan memberikan hadiah besar kepada nenek tua itu. Namun, ketika dia bergegas membeli banyak wortel diskon dan tiba di depan rumah nenek tua itu, dia langsung terpana oleh kemegahan gedung itu. Dia tidak percaya seorang nenek tua pemulung bisa hidup semewah ini. Tetapi sebenarnya, setelah merasakan kebaikan hati gadis itu, nenek CEO itu memutuskan untuk menjadikannya cucunya. Gadis itu bertanya kepada nenek itu mengapa dia memiliki begitu banyak uang, tetapi masih memulung di pinggir jalan. Nenek itu berkata masih kurang beberapa puluh ribu lagi untuk mahar cucunya. Berapa maharnya? 1 triliun. Ini untukmu. Benar. Wortel diskon. 10.000 satu tas penuh. Lihat, aku sudah mengisinya penuh. Nenek pasti suka hadiah ini. Aku juga sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Lihatlah denganku. Ayo pergi. Hanya melihat nenek tua itu bertepuk tangan. Barang-barang mewah dari merek-merek top dunia semuanya dikirim ke rumah untuk dia pilih. Nenek tua itu buru-buru menarik gadis itu ke depan dan menyuruhnya untuk memilih sesuka hati. Tetapi ketika gadis itu melihat harganya, dia langsung terdiam. Ini uangnya. Beli. Terlalu banyak. Kemudian, nenek tua itu mengenakan perhiasan mahal itu di tangan gadis itu satu persatu. Tetapi hal ini justru membuat gadis yang dimanja itu ketakutan, dan buru-buru melepas perhiasan itu dan mengembalikannya kepada nenek tua itu. "Nenek, hadiah-hadiah ini terlalu mahal. Bagaimana kalau diganti yang lain saja? Atau, nikahi aku dengan cucumu. Kamu harus memilih salah satu. Jika tidak, itu sama saja dengan menghina wanita tua ini." Saat ini, gadis itu memperhatikan sebuah cincin polos di sudut. Merasa cincin ini diletakkan sejauh ini pasti yang termurah. Jadi dia memberitahu nenek tua itu untuk memilih cincin ini. Tapi siapa sangka cincin ini sebenarnya adalah simbol dari status Nyonya CEO. Hanya dengan memakai cincin ini, dia akan menjadi cucunya. Saat ini, nenek tua itu juga sangat gembira dan bergegas mencari cucunya, CEO itu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan seorang istri untuknya. Tetapi CEO itu mengatakan bahwa dia sudah memiliki calon istri. Dan hari ini dia juga sudah menikah. Kalau begitu, tunjukkan dia padaku. Jangan coba-coba membohongi wanita tua ini. Terlebih lagi, bagaimana mungkin gadis itu bisa lebih baik dari Xiaoye? Xiaoye jelas merupakan gadis terbaik yang pernah dia temui. Xiaoye, kedengarannya licik. Apa yang dia bohongi darimu? Tanpa diduga, gadis yang ada di mulut nenek tua itu dan orang yang dinikahi CEO itu secara tiba-tiba adalah orang yang sama. Ternyata beberapa hari yang lalu ketika gadis itu pergi ke kantor catatan sipil, dengan seenaknya menganggap CEO itu sebagai objek pernikahan kilatnya. Namun, ketika temannya menelepon dan mengatakan kepadanya bahwa dia salah orang, barulah dia menyadari bahwa dia telah menikahi orang yang salah. Tetapi perceraian membutuhkan waktu 30 hari untuk dipertimbangkan kembali. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko. Karena keduanya menikah secara tiba-tiba. Jadi mereka berdua tidak tahu identitas satu sama lain. Hingga keesokan harinya ketika gadis itu pergi ke perusahaan untuk melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Dia baru mengetahui bahwa orang yang dinikahinya secara tiba-tiba ternyata adalah CEO perusahaan ini. Melihat orang di depannya, gadis itu benar-benar terkejut. Dia tidak percaya pada kecerobohannya sendiri, yang membuatnya langsung naik ke puncak kehidupan. Sebelum gadis itu sempat tersadar, CEO itu menarik gadis itu masuk ke dalam lift. "Apakah kamu benar-benar CEO Sen Group?" "Jelas-jelas. Dan kamu baru menyadarinya sekarang. Apa yang kamu lakukan di Sen Group?" "Aku datang untuk wawancara." "Wawancara apa? Perlu aku menitipkan pesan? Agar dia tahu bahwa aku melamar posisi pembersih."
Malu sekali. Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Namun, pada hari pertama bekerja, gadis itu diincar oleh sekretaris yang licik. Ye Tang Nian, tugasmu adalah menjaga lantai 19 tetap bersih tanpa setitik debu pun. Jangan lepaskan kain pel dari tanganmu. Paham? Mereka semua sedang sibuk. Apakah aku harus membersihkan sekarang? Mereka sedang sibuk, maka kamu bantu mereka. Tunggu sampai mereka bebas, lalu kamu bersihkan lagi. Sen Group berbeda dengan perusahaan tempatmu bekerja sebelumnya. Cepatlah. Jangan sia-siakan 1 menit pun. Kamu benar-benar eksploitatif. Orang baru, kopi. Oke, aku akan melakukannya. Cetak 10 salinan ini. Berikan pada Vivian di Blok D. Kopi. Tanpa susu, tanpa gula. Secangkir kopi. Susu ganda. Gula ganda. Oke. Bawa ini ke Departemen Keuangan untuk dicap. Berikan pada Vivian di Blok D. Oke. Berikan ini pada Vivian di Blok D. Pintar. Buat 10 salinan. Lalu kirimkan. Buat 10 salinan. Tentu saja. Pergi. Gadis polos yang baru datang. Orang baru. Tambahkan gula. Gadis polos yang baru datang akan mengalami nasib buruk. Tuan Sen paling membenci orang yang membuat onar. Ceroboh, sangat bodoh. Menuangkan secangkir kopi saja bisa menyebabkan masalah. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku melihat latar belakang keluargamu sulit. Jadi aku merekomendasikan pekerjaan ini kepadamu. Apakah begini caramu membalas budiku? Kamu yang menabrakku. Aku menabrakmu. Tidak bisakah kamu berdiri tegak? Kamu. Tuan Sen, ini sepupuku. Dia mendengar bahwa aku bekerja di Sen Group dan bersikeras untuk tinggal di sini. Jika kamu benar-benar marah, aku akan langsung memecatnya. Tuan Sen, kamu dimarahi seperti itu, dan tidak ada yang ingin dikatakan. Sen Tingbai, aku akan mencuci bajumu dan mengembalikannya kepadamu. Ikut denganku. Sen Tingbai, tahukah kamu berapa banyak cangkir kopi yang telah kubuat hari ini? Berapa banyak dokumen yang telah kucetak? Kenapa kamu tidak datang kepadaku saat kamu diperlakukan tidak adil? Aku hanya seorang petugas kebersihan. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa memasuki kantormu. Mulai hari ini, dia adalah petugas kebersihan pribadiku. Baik. Sen Tingbai, apakah kamu menyukaiku? Apakah aku tidak menunjukkannya dengan cukup jelas? Kenapa? Apakah aku terlihat sangat cantik? Kamu telah ditaklukkan oleh tindakanku yang bebas dan tidak terkendali. Benar. Bukan pertama kalinya kita bertemu. Wan Yi, kemarin, kamu pergi dengan CEO untuk menghadiri pesta makan malam. Ketua juga ada di sana. Kalian berdua bisa dianggap sudah bertemu orang tua, bukan? Jangan bicara omong kosong. Itu hanya jamuan bisnis biasa. Tapi Nyonya Sen sangat baik padaku. Sudah memanggilnya Nyonya Sen. Sepertinya kita harus mengubah cara kita memanggilmu. Memanggilmu Nyonya CEO. Halo, Nyonya CEO. Ye Tang Mian, kamu harus menjauh dari CEO kami di masa depan. Kenapa? Karena Wan Yi akan segera menjadi Nyonya CEO. Jangan berani-beraninya menjadi orang ketiga. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? CEO menikah. Jangan bilang, aku harus memberitahumu. Seseorang menjadi petugas kebersihan pribadi CEO. Berpikir dia bisa melangkah ke dalam rumah orang lain. Aku khawatir dia bahkan lupa berapa berat badannya.
Tinggiku 1,6 meter. Beratnya 49 kilogram. Terima kasih atas perhatiannya. Ye Tangnian, aku tahu kamu memiliki perasaan pada Tuan Sen. Tapi kamu benar-benar tidak pantas untuknya. Di jamuan bisnis tadi malam, aku dan Tuan Sen bertemu orang tua. Tadi malam, Sen Tinglai pada dasarnya tidak menghadiri pesta itu. Kapan kalian berdua bertemu orang tua? Jamuan bisnis tadi malam. Itu sangat penting bagi Sen Group. Bagaimana mungkin Tuan Sen tidak hadir? Orang udik tetaplah orang udik. Tidak tahu apa-apa. Kamu bilang Tuan Sen tidak menghadiri pesta tadi malam. Lalu katakan padaku, di mana Tuan Sen? Dia. Aku tidak bisa mengatakannya, bahwa dia bersamaku tadi malam. Tidak tahu. Tidak bisa mengarang lagi, kan? Karena iri pada Wan Yi. Sehingga kamu mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Sungguh picik. Tunggu sampai Wan Yi menjadi Nyonya CEO. Orang pertama yang dipecat adalah kamu. Aku menunggu. Wan Yi, kamu terlalu rendah hati. Sampai-sampai seorang petugas kebersihan berani bertindak semena-mena. Lihat semuanya. Apa ini? Sudahlah, berhenti bicara. Yolanda, ini tidak mungkin. Cincin kekuasaan Nyonya Sen? Tak kusangka, suatu hari kita juga bisa melihat yang asli. Ini diberikan langsung oleh Nenek Sen kepadaku. Tuan Sen sangat baik padamu. Sedikit tertutup. Aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu. Yolanda, tunggu sampai kau menikah dengan keluarga kaya. Jangan lupakan, rekan kerja lama ini. Tentu saja. Tasya, aku ini memang menantu yang diakui oleh keluarga Sen. Apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku? Cincin ini terlihat sangat familiar. Orang desa sepertimu, bagaimana mungkin pernah melihat cincin ini? Hei, aku juga punya satu. Sepertinya memang agak mirip. Aku pernah melihatnya di TV. Bagian dalam cincin kekuasaan keluarga Sen. Diukir dengan karakter Sen. Tidak mungkin. Kau pikir mengukir karakter Sen di cincin berarti punya hubungan dengan keluarga Sen? Cincin Yolanda diberikan langsung oleh Tuan Sen, melambangkan status Nyonya Sen. Jangan bandingkan dengan barang palsu. Tidak percaya. Suruh Yolanda melepasnya dan lihat. Pasti ada karakter Sen. Yolanda masih berdiri di sana. Cepat tunjukkan pada penipu ini. Siapa sebenarnya Nyonya Sen? Ini. Kenapa tidak ada? Mungkin aku salah ingat. Lagi pula gambar di TV. Belum tentu benar. Cincin kekuasaan Sen tidak pernah dipublikasikan sebelumnya. Ini semakin membuktikan bahwa cincin Tasya palsu. Di cincin asli, pada dasarnya tidak ada karakter Sen. Dan kau tidak tahu. Membuat yang palsu, ingin menyamar sebagai Nyonya CEO. Tidak menyangka, Yolanda akan membongkarmu. Benar Tasya. Sungguh licik. Jika Nenek Sen tidak memberiku cincin kekuasaan ini, aku akan dibodohi olehmu. Cincin ini memang diberikan Tuan Sen kepadaku. Kau seorang petugas kebersihan. Berani-beraninya bilang, kenal Tuan Sen? Kau hanya memanfaatkan Tuan Sen, yang tidak pernah datang ke kantor, sehingga berani berbicara omong kosong seperti itu. Selamat datang Tuan Sen, bimbing kami dalam pekerjaan kami. Jika ada kekurangan, mohon bimbingannya. Semuanya tidak perlu tegang. Aku hanya mampir untuk melihat-lihat. Baik-baik. Tasya, aku tahu, kau selalu ingin bersaing denganku dalam segala hal. Tapi kau tidak bisa selalu mengikutiku, kan? Sekali ketahuan. Sangat memalukan. Aku mengikuti apa darimu? Aku menunjukkan cincin. Kau juga menunjukkannya. Aku bilang punyaku dari Tuan Sen. Kau juga bilang punyamu juga begitu. Ini bukan mengikuti. Lalu apa? 2 hari yang lalu, Tuan Sen mengadakan ulang tahunnya yang ke-70. Aku pergi ke rumah keluarga Sen. Cincin ini diberikan oleh nenek saat itu. Diam. Apa hakmu memanggil Tuan Sen nenek? Kau berani bilang pernah ke rumah keluarga Sen? Bahkan Yolanda tidak berhak. Kau berani berbohong dengan terang-terangan seperti itu. Hubunganku dengan Tuan Sen tidak perlu dijelaskan padamu. Hanya dengan cincin palsumu ini, Tuan Sen tidak akan pernah mentolerir penipu sepertimu berada di sisi CEO. Tasya, kau tahu apa yang dilambangkan oleh cincin kekuasaan?
Itu adalah setengah dari kendali atas Shen Group. Belum lagi setengah dari Shen Group, bernilai triliunan. Hanya bahan dari cincin ini saja bernilai ratusan miliar. Bukankah ini perak? CEO paling benci dibohongi. Kau sendiri yang mencari masalah. Penipu sepertimu sama sekali tidak pantas tinggal di Shen Group. Berani-beraninya memalsukan jadwal CEO. Yolanda, ayo usir dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Shen, Tasya berbohong. Barusan dia bilang, kau tidak datang ke pesta bisnis tadi malam. Orang seperti ini harus diusir dari Shen Group. Betul sekali. Kami semua mendengarnya. Langsung dari mulutnya. Kita semua adalah saksi. Shen Group selalu mengutamakan karakter. Jika CEO tidak memecatnya, akan sulit untuk meyakinkan kita. Kenapa kamu begitu yakin bahwa dia berbohong? Aku mempertaruhkan seluruh karirku untuk menjamin bahwa Tang Ning tidak berbohong. Aku secara sukarela akan meninggalkan Shen Group. Tadi malam aku benar-benar tidak pergi ke pesta bisnis. Wah ini, bukankah kamu pergi dengan Tuan Shen kemarin ke pesta makan malam? Katakan saja. Tadi malam aku bersama Tang Ning. Apa? Sudah ku bilang. Aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Kalian harus mempermasalahkan hal ini. Apa perlunya? Wanyi, kamu tidak boleh mengabaikanku. Kamu memintaku untuk mengatakan semua ini. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kamu mengarang semua ini sendiri. Kamu, bagian keuangan. Bayar gajinya. Baik. Kamu bisa pergi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku di Shen Group. Tuan Shen, tolong beri aku kesempatan lagi. Ada satu hal yang kamu katakan dengan benar. Shen Group mengutamakan karakter. Jelas, kamu tidak memenuhi standar perekrutan Shen Group. Lalu bagaimana dengan Tang Ning? Dia dengan seenaknya memalsukan cincin kekuasaan Nyonya Shen Group. Dan terus mengatakan itu diberikan oleh ketua. Siapa yang tahu untuk apa dia memalsukan cincin itu? Dia melakukan penipuan. Dia tidak hanya akan dipecat, tetapi juga dipenjara. Kurasa Tuan Shen orang yang adil. Dia tidak akan membela Tang Ning, kan? Dia tidak akan. Dia sangat mempercayaiku. Ini adalah cincin kekuasaan yang diberikan ketua secara langsung kepada Wanyi. Ini asli. Kalau begitu, yang di tangan Tang Ning pasti palsu. Kamu adalah Xiao Ye yang nenek bicarakan. Benar, Tuan Shen. Aku memang pernah bertemu dengan Nenek Shen beberapa kali. Sepertinya rumor itu benar. Ketua tinggal sendirian di rumah lama, jarang keluar. Bahkan Tuan Shen jarang bertemu dengannya. Selama aku bersikeras, tidak akan ada yang tahu aku berbohong. Ting Bai, hanya ada satu cincin kekuasaan. Benar. Tapi, cincin kekuasaan adalah pusaka keluarga nenek. Diturunkan kepada perempuan, bukan laki-laki. Bahkan aku tidak berhak mendapatkannya. Kalau begitu, miliknya pasti palsu. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Karena yang asli ada padaku. Ini diberikan langsung oleh ketua kepadaku. Kamu hanya memanfaatkan ketidakhadiran ketua untuk bicara omong kosong. Aku bisa menghadap ketua untuk mengkonfrontasinya. Beraninya kamu? Kamu tidak berani. Kamu hanya mencari-cari alasan untuk bertemu ketua. Atas dasar apa aku harus mengantarmu menemuinya? Ketua, bukanlah seseorang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau. Ketua belum pernah muncul selama 10 tahun. Selama aku tidak mengakuinya, tidak akan ada yang bisa mengatakan milikku palsu. Tunggu saja beberapa hari lagi. Tunggu sampai ayah dan ketua memutuskan pernikahanku dengan Ting Bai. Masalah ini akan disembunyikan. Siapa yang ingin bertemu denganku?